Jadi pada saat dia aku tidak mengizinkan, kasih dia. Nah itu suami yang soleh seperti itu. Tapi kalau aku tidak mengizinkan tapi tidak dikasih, itu dolim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, jika ada seorang suami ya Pak Ustadz, dia itu sholatnya rajin, tekun, kemudian ibadah yang lain itu bagus lah gitu ya. Tapi di rumah tangganya dia kurang bisa bersahaja gitu dengan istrinya. Misalnya istrinya minta duit, marah suaminya. Nah kalau yang seperti itu gimana Pak Ustadz? Apakah minta duitnya buat kebutuhan sehari-hari nih? Ya. Bukan buat kemana-mana ya? Ya bisa kemana-mana juga. Kalau yang seperti itu, yang temperamental, dia di rumahnya dengan istrinya juga kaku, itu gimana yang seperti itu Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kalau minta duitnya untuk kemana-mana ya nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Ya udah. Artinya si istri juga harus menjelaskan uang itu mau untuk apa, seperti itu kira-kira Ya, Pak Ustadz. sebenarnya pertanyaannya tadi itu jelas sampai Cici bahwa ini untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kehidupan sehari-hari jelas untuk masak, untuk bekal anak. Bekal anak dari makanan boleh, dari uang jajan boleh, di mana bekal anak itu masih normal yang tidak Berlebihan. Ya, Ongkos sekolah. Ya, ongkos sekolah seperti itu. Atau nanti kalau mamanya nganter nggak ada, kalau Gojek itu ongkosnya berapa, ini di bawah itu, tapi nanti bayarannya bulanan, boleh, silakan. Tapi yang penting itu untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau untuk kemana-mana jelas nggak boleh. Langsung titik, kalau saya jawab nggak boleh. Karena itu bukan pertanyaan. Tapi kalau memang untuk kehidupan sehari-hari, silahkan minta pada suami. Tapi kalau suami itu diminta kebutuhan sehari-hari marah, walaupun si suami itu sholatnya tertib, ibadah yang lain tertib, tapi masih marah, ini si suami juga belum memahami kehidupan berkeluarga, tanggung jawabnya sebagai imam. Ya barangkali suami juga lagi kesulitan masalah harta uang lah istilahnya. Boleh, tetapi si istri ini kan ngajuinnya juga ngajuin normal-normal aja, bukan ngajuin yang mau belanjain uang kemana-mana, enggak. Tapi ngajuin uang emang untuk kehidupan sehari-hari, dan si istri juga tidak menginginkan untuk dirinya sendiri, memang untuk keluarga. Dan di sini tugas suami harus benar-benar benar-benar sesegera mungkin untuk mencari izin Allah dari sisi harta, yaitu mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan apa saja yang bisa dikerjakan. Mau mengerjakan jadi jualan roti umpamanya, atau mengerjakan jualan es cendol mamanya, atau odading mamanya, atau banyak hal yang bisa dijual kalau memang itu Halal ya? Ya yang penting halal, yang penting bisa untuk kehidupan sehari-hari. Jadi dengan kondisi seperti itu kan si istri juga tidak minta uang itu secara ngawur untuk kemana-mana, itu kan nggak seperti itu. Jadi kalau memang si suami itu dia memang lagi istilahnya pekerjaannya itu lagi dititipi oleh Allah Ta'ala, rezekinya agak-agak kurang dari cukup, ya si istri harus belajar untuk memanage keuangan tersebut. Kalau memang si istri tahu, suami juga tahu
bahwa ini kekurangannya. Kalau menurut saya tetap dekat aja sama Allah Ta'ala, si suami sama istri. Kekurangannya di mana, di titik itu. Kalau memang kekurangannya Allah itu kok agak memepetkan masalah rizki kepada suami istri, coba dievaluasi dulu. Apakah si suami dulu arogan, apakah si istri itu dulu itu juga semaunya sendiri. Nah, ini memang harus dievaluasi. Jadi orang itu tidak bisa keinginan sekarang pengen uang terus caranya begini, ya enggak, ya harus evaluasi. Karena bagaimanapun juga kalau memang kekurangan uang itu dianggap musibah oleh banyak orang Islam, dianggap musibah, sebenarnya itu juga ujian, tapi dianggap musibah karena bentuk sesuatu yang terjadi itu adalah ujian. Sesuatu yang terjadi itu namanya ujian. Kalau ujiannya tidak mengenakan, evaluasi dulu, karena Allah sudah menceritakan apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi harus kita evaluasi kekurangan saya apa, kesalahan saya apa di hadapan Allah Ta'ala. Itu harus dievaluasi. Jangan kalau mamanya suami istri tapi dia hanya cuma sholat dia sendiri, kemudian dia tidak menghidupi istri dan anaknya, tetap itu salah di hadapan Allah Ta'ala. Ini orang ini egois namanya. Jadi dia hanya mau seperti ibadahnya sendiri pada Allah Ta'ala, tetapi dia tidak mau sebagai seorang imam. Ya salah itu di hadapan Allah Ta'ala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dia tidak akan bisa memahami bahwasanya dia pemimpin, dan pemimpin itulah yang mencari jalan, salah satunya adalah jalan yang berupa harta, di luar nanti apa, jalan-jalan yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau memang dia egois seperti itu, ya normal kalau istrinya ini sudah beberapa tahun, kok suami saya kok nganggur lah, ini nggak mau kerja, dia hanya cuma sholat aja, kan bingung istrinya jadinya. Seperti itu. Dan itu kasus seperti itu, mamanya si istri mau ngikutin suaminya seperti itu, ya monggo-monggo aja. Tapi kalau si istri tahu kalau imamnya itu memang sedang meriang terus tubuhnya, ya boleh istilahnya memberikan perjanjian kepada si suami. Karena kalau memang suaminya seperti itu nggak mampu, ya berarti dia belum bisa jadi imam. Siapapun bentukannya, dia belum bisa menjadi imam. Kalau suaminya mampu tapi karena kurangnya perhatian terhadap kebutuhan keluarga, sehingga si istri ini kalau mau minta uang takut, akhirnya si istri jadi diam-diam minjem nih ke tetangga, ke apa, itu salah dua-duanya berarti. Mampu ini mampu apa nih? Karena mampu ngasih nafkah batin itu juga mampu namanya. Ngasih kebutuhan lahir lah, kan ini kebutuhan tentang sehari-hari gitu. Oke. Kalau ini mampu si suami, kemudian si istri itu sampai dia itu minta sebenarnya. Itu sebenarnya juga kebangetan juga si suaminya. Karena si suami itu memang betul-betul dia tetap egois di titik ini. Dia egois di titik ini. Kalau memang dia itu tidak egois, memang dia yang pegang uang, tanyalah pada istri, kamu butuh apa? Bu, kamu butuh apa, Dek? Kamu butuh apa, Jeng? Bu, kamu butuh apa, Ma? Kamu butuh apa, Umi? Kan gitu sebenarnya. Jadi kalau suami pegang uang, dia harus memahami kebutuhan istrinya, bukan dia pura-pura nggak mau dengar, nggak mau tahu kalau sebenarnya istrinya membutuhkan sesuatu. Itu egois tepat, dan itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Karena sikap itu sikap setan yang tidak mau tahu lingkungan. Sama aja nggak bertanggung jawab juga ya? Iya, itu termasuk alat untuk tidak bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Karena kalau memang istilahnya Islam itu diajarkan untuk bersedekah, itu kan kita yang aktif untuk melihat mana yang tidak mampu, kan kita sebenarnya, mana yang kurang, mana yang butuhkan sesuatu. Nah di titik itu kalau memang seseorang itu dengan istrinya aja cuek, pura-pura nggak tahu, ini orang ini hatinya beku dia. Dia tidak memahami dengan lingkungan. Walaupun dia itu bersedekah di luar, bohong dia sedekahnya. Dia hanya pencitraan aja. Karena pada saat di rumah dia tidak memperhatikan istri, tidak memperhatikan anak.
Atau umpamanya dia sama istri memang tidak memperhatikan, tapi anak memperhatikan. Nah, kenapa dia tidak memperhatikan istrinya? Ada sebabnya ya. Nggak tahu juga, karena kalau dibilang ada sebabnya, kesannya istrinya salah. Salah, benar. Tapi kalau memang dia itu punya cara berpikir bahwa dia itu kikir, begitu itu. Dia hanya sama anaknya, sama istrinya nggak diperhatikan. Nah itu juga kikir sama, dan itu bukan tipe imam yang soleh di hadapan Allah Ta'ala. Dan dia ini termasuk kikir, sangat kikir. Karena apa? Dia hanya anaknya, istrinya nggak dia perhatikan. Padahal apa? Istrinya digauli, istrinya itu ya ngeluarin anak-anak. Kenapa dia nggak punya pikiran seperti itu? Karena apa? Dia memang kikir. Dan bagi istri yang dizalimi oleh suami seperti itu, ya coba meminta dengan baik-baik. Kemudian kalau si istri itu kurang dekat sama Allah, coba dekatkan pada Allah Ta'ala dengan baik. Dekatkan pada Allah. Selama ini umpamanya beberapa belas tahun ini dikikiri sama suami, ya tenang aja. Kemudian kalau memang masih dikikiri, ya minta aja izin sama suami untuk bekerja umpamanya. Kalau suami tidak mengizinkan, pada saat suami itu tidak saya izinkan, dia harus ngasih. Dia harus ngasih sama istrinya. Kalau dia tidak ngasih, tidak boleh. Itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi pada saat aku tidak mengizinkan, kasih dia. Nah itu suami yang soleh seperti itu. Tapi kalau aku tidak mengizinkan tapi tidak dikasih, itu dolim. Menyiksa ya. Iya, itu menyiksa. Jadi bagi istri yang punya suami seperti itu, cobalah dekat dengan Allah Ta'ala. Sholatnya dibenahi, yang kurang khusyuk coba dikhusyukkan. Bacaan tartil, kemudian mohonnya kepada Allah Ta'ala, mohon ampunan dan bersyukur aja. Karena nanti Allah yang akan mengatur istilahnya. Jadi bagi suami-suami yang masih dengan istrinya zalim, umumnya di luar itu jalan itu nggak mau menggandeng tangannya istilahnya, ya itu kenapa gitu loh ya. Tapi juga ada suami yang di luar menggandeng tangannya, pengen dilihat bahwa dia rukun, ya ada. Dia pengen dilihat dia rukun. Biar karena apa? Biar nggak ada curiga, istrinya nggak curiga kalau dia itu sebenarnya menggandeng itu ya kepaksa juga sebenarnya kan gitu ya. Jadi bermacam-macam hal. Intinya adalah kerjakan mau gandeng istri karena Allah. Jadi jangan menggandeng istri itu biar kelihatan biar kelihatan baik di mata istri, tidak boleh. Jadi menggandeng istri karena Allah Ta'ala. Kalaupun umpamanya istri ada kesalahan, ya ditegur baik-baik aja. Insya Allah seperti itu. Jadi istilahnya di dalam keluarga Islam yang baik itu seperti itu. Jadi ada saling menghormati karena Allah, saling menghormati karena Allah, saling mengingatkan karena Allah, saling mengingatkan karena Allah, saling benci karena Allah. Nah, itu kalau rumah tangga nggak boleh. Kalau ini pernyataan ini nggak boleh sebenarnya. Saya benci dengan istri saya karena Allah. Loh, kok kebalik-balik? Istri kamu nikahin kok benci apanya yang kamu benci kan gitu ya? Kalau orang Islam tegas, ya tegas dengan orang kafir itu boleh kayak orang lain. Kalau sama istri boleh tegas dengan istri kalau istri melakukan kesalahan. Si istri juga boleh tegas dengan suami kalau suaminya itu melakukan kesalahan, tetapi dengan kondisi-kondisi yang baik. Pemaaf dulu. Nah, nanti kalau memang suaminya jadi baik, ya bersyukurlah pada Allah Ta'ala karena yang menjadikan suami baik itu Allah. Begitu, mudah-mudahan bisa difahami bagi ibu-ibu yang selama ini merasa terzolimi. Jangan merasa terzolimi terus, doakan suami itu jadi suami yang soleh. Ya, doakan suami jadi suami yang soleh biar Allah nanti yang mengatur istilahnya ya. Kalau dia nggak berubah Ustadz, ya sudah, sabar dulu kan. Umpamanya mau pisah berani, nggak berani Ustadz, ya sudah sabar aja. Nggak mau pisah kan, mau suruh gimana saya kan bingung ya. Seperti itu. Jadi belajar terus-menerus untuk memaafkan orang lain, khususnya bagi pasangan kita. Maafkan pasangan kita karena Allah, maafkan pasangan kita karena Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan nanti Allah akan
memberikan jalan keluar agar keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan video kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada perkataan yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.